Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gimana ini kabarnya teman-teman semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, kita cek jargon pagi dulu ya. Kalau Bapak bilang selamat pagi semuanya jawab pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Ya, gitu ya. Oke, semuanya ikut ya. Pagi, luar biasa. Tetap semangat. Ya. Oh ya, gimana kabarnya hari ini teman-teman semuanya? Alhamdulillah baik semua ya. Sebelumnya ada yang sakit? Ya. Ada. Ada yang sakit? Ada. Kenapa itu? Sakit apa itu? Sakit apa itu? Sakit hati, sakit perut, ya macam-macam ya. Tolong jaga kesehatannya ya. Soalnya hari ini tuh emang lagi musimnya rawat penyakit gitu ya. Kalian harus bisa jaga kesehatan dong harusnya. Oke, sebelum itu mohon maaf minta tolong ada tas. Oke. Oh iya, sebelum kita mulai dari hari ini apa baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Malika ya arhamar rahimin. Amin. Membahas tentang alat-alat bersuci. Oke, sebelum itu saya pengen tanya kepada semuanya, pernah nggak kalian bersuci tanpa menggunakan air? Nah, pernah nggak tanpa menggunakan air? Pernah nggak? Pernah? Mungkin pakai tisu, mungkin pakai batu, debu. Bedak bukan ya, debu. Oke ya teman-teman sekalian ya. Silakan dibuka bukunya dibuka. Gak bawa buku ya, harusnya bawa buku ya. Oke. Oke, sebelum itu. Coba perhatikan. Ya, ada apa saja itu? Air. Oke. Apa persepsi Anda, apa bayangan Anda, apa gambaran Anda ketika Anda melihat air? Renang. Betul. Mandi, ya betul sekali. Minum. Oh, mandi ya. Oke. Batu. Lempar. Demo, iya banyak sekali ya. Oke, ternyata wah cerdas sekali di ruangan ini ya. Terus kemudian ada tisu. Apa yang Anda gambarkan tentang tisu? Buat bersih ingus, ya betul. Apa lagi? Pesawat. Oke. Gak apa. Oke, ini dari ketiga gambar itu tadi ya. Oke. Pada berhubung ini adalah pertemuan pertama yang membahas tentang itu yaitu tentang toharo bersuci. Teman-teman tahu nggak toharo atau bersuci itu apa? Bersih dari najis, dari najas, apalagi mensucikan, ya, apalagi mensucikan diri dan lain sebagainya, membasuh banyak banget gitu ya. Oke. Apa itu bersuci? Atau harus seperti itu ya. Nah, teman-teman juga perlu ketahui. Jangan dibaca ini, jangan dibaca yang di bawah ya. Oke, teman-teman harus tahu juga sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih jauh. Teman-teman juga harus bisa tahu apa itu sih bersuci. Bersuci itu apa? Coba dicatat, coba dilihat bukunya. Oke. Bersuci atau toharo yaitu sebuah
kegiatan membersihkan diri, pakaian, tempat ataupun sesuatu dari hadas ataupun najis. Bersih, ingat ya, bersih, membersihkan. Contohnya begini, ada bekas saus yang tumpah, membersihkan, menghilangkan sesuatu. Terus saya mau wudhu, juga menghilangkan hadas dan menghilangkan hadas. Jadi kita harus tahu dulu ya, apa itu bersuci. Bersuci adalah suatu kegiatan membersihkan diri, tempat atau pakaian dari najis atau hadas. Oke, itu poin-poinnya ya. Next, kemudian perbedaan bersuci dan membersihkan. Ini sepertinya member ya, sama-sama ya, 50-50. Oke, ada yang tahu perbedaannya itu apa sih, bedanya membersihkan sama apa bersuci? Ya, bisa? Membersihkan belum tentu suci. Oke. Suci itu membersihkan. Oke, tuh, apa lagi? Halo yang di pojok, jangan ngantuk mulu dong. Oke, halo ya. Gimana? Apa bedanya membersihkan sama bersuci? Oke ya, kakak kasih tahu ya, saya kasih tahu. Perbedaannya itu begini. Jadi, perbedaan bersuci. Oke ya, bersuci sama membersihkan. Oke, tadi benar yang dikatakan Gus, bahwasanya kalau suci, maaf, kalau bersuci itu, kalau bersih itu belum tentu suci. Tapi kalau suci pasti itu bersih. Iya, apa benar? Insya Allah. Oke, mungkin bisa dicari lagi nanti ya. Oke, intinya begini. Kalau membersihkan itu tidak niat. Contoh saya membersihkan itu kan kita membersihkan saus yang tumpah. Tapi kalau bersuci, nawa itu wudu'an lirafin adasin asgori lillahi adanya sebuah niat. Coba kamu wudhu, coba kamu mandi junub, kamu wudhu, itu kan adanya niat. Nah, itu yang salah satu yang membedakan. Memang hampir sama-sama bersihnya, sama-sama menghilangkannya, tapi bedanya di niat. Kalau membersihkan biasa itu tidak ada niat, tapi kalau mau bersuci itu harus ada niat. Oke, itu ya. Kemudian next, dasar butuh toharoh, bersuci. Apa sih dasar hukumnya? Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya apa? Ada yang tahu artinya? Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Hebat ya, ternyata udah bisa memaknai ya. Oh, ada tulisannya. Oke. Itulah dasar hukumnya ya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Nah, inilah sebagai dalil atau menjadi landasan. Oh, bersuci itu ternyata wajib ya. Oh, bersuci itu emang harus banget, harus suci. Kita sebagai orang Islam itu harus menjaga kebersihan. Ada juga hadis Nabi yang coba dibaca. Bentar, saya pengen tahu. Oh, coba Mas Yogi, coba baca. Al-wudu syatrul iman. Bersuci itu merupakan sebagian dari iman. Ya. Karena kenapa kok Nabi bilang seperti ini? Nabi berbicara seperti ini. Bersuci itu merupakan sebagian dari iman. Karena begini, ketika kita mau beribadah, ketika kita mau sholat, mau ngaji, mau haji, mau tawaf dan lain sebagainya, itu kita harus dalam keadaan suci. Makanya lagu Nabi itu tahu bersuci itu merupakan sebagian dari iman. Kalau sholat ya agama. Maka suatu
Iya, 2005. Oke, lanjut. Kedudukan air dalam bersuci. Kedudukan air dalam bersuci. Kedudukan air dalam bersuci. Yang pertama, air itu sebagai alat bersuci. Mungkin ini merupakan hal yang wajar ya, yang populer bagi kalangan masyarakat. Air itu bisa digunakan untuk membersihkan sesuatu. Contoh, kita ngepel, ada darah yang menetes di tanah atau di keramik, kita bersihkan dulu, hilangkan dulu najis airnya, baru diusap menggunakan, baru dihilangkan menggunakan cara pupuk minyak dan lain sebagainya. Itu ya, air sebagai alat bersuci. Jadi air ini memang benda yang sudah mutlak, sudah wajar untuk digunakan untuk bersuci. Kemudian, nah air ini sendiri ditinjau dari pembagiannya. Yang sebelah sini kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ini dihapus nggak apa-apa ya? Sudah kan ini pelajaran kemarin ya? Ini sudah yang pelajaran ya? Tadi sebelum saya, Bu siapa yang ngajar di sini? Bu Afril. Oh, banyak tugasnya Bu Afril. Ya, banyak sekali. Oh, banyak sekali. Gitu ya. Oke. Lanjut. Air ditinjau dari pembagiannya. Air ya. Itu ada. Ini dari pembagiannya. Ada 4. Ada yang tahu? Yang pertama apa aja? Air. Mutlak. Oke. Air mutlak. Terus ada lagi air suci mensucikan, tapi makruh untuk digunakan. Suci mensucikan, makruh digunakan. SMMD, tak singkat aja wes, cepet. Terus ada lagi, satu lagi. Suci tidak mensucikan. Suci tidak mensucikan. Terus air. Oke, yang mutlak. Ini mutlak gimana? Ada yang tahu? Oke, air mutlak itu air suci mensucikan dan tidak makruh untuk digunakan. Kalau dalam istilah Arabnya itu tohir mutahhir ghairu makruh. Makruh tidak makruh. Bahwa makruh yaitu air mutlak. Contoh air mutlak ada 7 yang pernah kita ketahui. Apa saja? 1. Air sumur, terus terus laut, salju, mata air, terus bun, terus apa lagi? Air sungai, sudah disebutkan tadi. Ya, saya ulangi, sungai, salju, laut, embun, hujan, mata air, sumbernya mata air. Oke, 7 ya, 7 air itu ya. 7 air itu yang dapat digunakan kayak juga sebagai air mutlak. Terus kemudian air suci mensucikan, makruh untuk digunakan. Contohnya belum belum. Air musammas itu. Air musammas itu kalau dalam istilah kitab-kitab kuno itu biasanya air yang panas karena terik matahari. Tapi jadi panas makruh untuk digunakan. Jadi itu statusnya suci tapi makruh. Berarti kan masih bisa digunakan untuk bersuci. Cuma hukumnya makruh saja kalau digunakan. Nah itu ya. Pak, apa hanya air musammas saja? Enggak. Sebenarnya kalau terlalu dingin juga itu nanti hukumnya hampir sama. Jadi kalau terlalu panas atau terlalu dingin itu makruh digunakan. Gitu ya. Oke. Air suci mensucikan, makruh untuk digunakan. Next, kemudian yang ketiga. Suci tidak mensucikan. Nah, air ini itu karena biasanya itu tercampurnya air yang suci, tercampurnya air yang suci tercampur oleh benda sesuatu yang suci. Contohnya kopi. Dan lain sebagainya.
Oh tafsir kak, baca, iya semuanya. Joshua, wis pokok banyak. Gitu ya, pokok ya. Suci tidak mensucikan. Oke, gitu ya. Oke. Dan lain sebagainya. Terus benar-benar coba kita harus tahu. Oke. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, maafkan. Sebelum itu, marilah kita berdoa agar diberikan keselamatan dan sampai tujuan di rumah kami ya Rabbal Alamin. Marilah kita berdoa dimulai. Amin amin ya Rabbal Alamin. Sekian dari saya.